bagaimana kita memilih menantu bagi anak-anak kita, bagi keturunan kita selanjutnya. Disyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pilih karena 4 hal, kata beliau. Pertama, karena lijamaliha. Luqman kemudian mengajarkan bagaimana kita harus taat, berkasih sayang, lemah lembut, memperhatikan, jangan sampai menolak keinginan dari terutama ibu. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini, marilah terus kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang karena perkenannya pada kesempatan ini kita bisa kembali berada dalam suasana Ramadan. Ramadan yang dinanti-nantikan, Ramadan yang di dalamnya penuh keutamaan. Pemirsa, syiar Ramadan 1445 Hijriah, Majelis Dai Kebangsaan yang dimuliakan Allah. Di beberapa kesempatan sebelumnya, banyak da'i dan da'iyah yang sudah menyampaikan bahwa Ramadan mempunyai banyak sebutan atau banyak nama. Salah satunya adalah bulan tarbiyah atau bulan riyadhah, bulan pendidikan dan pelatihan. Pada kesempatan ini, izinkan saya mendiskusikan mengenai bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan dan pelatihan anak. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita paham benar bahwa anak adalah generasi yang akan melanjutkan kita. Anak tidak hanya amanah, titipan Allah yang tentu saja karenanya kita punya tugas dan beban berat. Selama ini kita mendengar di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia, anak yang pada hari ini jumlahnya secara populasi itu sekitar 79.500.000, 79,5 juta. Bandingkan dengan populasi warga Indonesia yang dalam sensus terakhir itu disebutkan sekitar 279 juta lebih. Artinya komposisi anak hampir 30%. Anak di dalam undang-undang kita, yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak sebagaimana yang sudah diubah oleh Undang-Undang nomor 35, itu disebutkan bahwa anak itu dia yang belum berusia 18 tahun termasuk bayi dalam kandungan. Jumlah populasi yang sedemikian banyak tentu saja di satu sisi adalah nikmat, berkah, anugerah. Karena kepada mereka lah nanti kita menumpangkan harapan untuk menyongsong, menjadikan, mewujudkan Indonesia emas di tahun 2024. Namun jumlah anak yang besar itu, apalagi kalau kita gabung dengan
populasi mereka yang produktif juga kisarannya di angka 30 sampai 50%, bahkan ada data yang menunjukkan hampir 67% populasi yang produktif, maka itu juga tidak hanya bonus demografi, tetapi juga tugas kita untuk melakukan pendidikan, persiapan, pelatihan untuk anak-anak kita di masa depan itu. Para pemirsa, Majelis Dai Kebangsaan di Syiar Ramadan ini, saya ingin menggambarkan ketika riset tahun 2000 sampai 2001 dan kemudian kita bukukan di tahun 2003 ketika Undang-Undang Perlindungan Anak baru saja lahir, kami melakukan riset bersama-sama dengan tim di universitas. Itu menunjukkan ada banyak sebetulnya hak anak yang belum sampai atau belum dipenuhi. Lepas dari hak anak yang belum dipenuhi, ternyata anak juga di dalamnya ada masalah-masalah sosial. Adalah kemudian muncul istilah kenakalan anak, kenakalan remaja. Nah, kenakalan anak ini dari sisi perspektif hukum nasional Indonesia itu dibagi menjadi dua kategori paling tidak. Dalam perspektif sosiologi hukum, ada kenakalan anak yang dia bermuatan hukum atau melanggar hukum juga, ada kenakalan anak yang tidak melanggar hukum. Apa misalnya contoh kenakalan anak yang tidak melanggar hukum? Kebiasaan anak-anak Indonesia dulu. Di masa kita misalnya ketika jalan bersama-sama, lalu mengganggu temannya yang lain, nyontek di kuliah, bangun tidur telat, tidurnya kemudian juga telat sampai larut malam, lalu sedikit berbohong. Itu adalah jenis-jenis atau bentuk-bentuk kenakalan anak, tetapi bukan pelanggaran hukum. Namun ada juga pelanggaran anak yang ia lakukan sekaligus juga tidak hanya kenakalan, tetapi juga kenakalan anak yang mengandung muatan pidana atau berhubungan dengan pelanggaran terhadap hukum. Apa saja? Tentu saja pencurian, contohnya. Kemudian juga pengeroyokan, lalu sampai kemudian pembunuhan, dan segala macam tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Negara memang sudah mengatur, ada undang-undang mengenai sistem peradilan pidana anak. Tetapi tentu kita sebagai Muslim yang populasi penduduknya terbanyak, mempunyai tugas juga bagaimana kemudian Islam melihat pendidikan anak. Jamaah yang dirahmati Allah, yang dimuliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa bacaan, hasil bacaan yang kemudian dipahami sebagai bagaimana pendidikan anak menurut Islam. Yang pertama, ini bisa dikategorikan masuk pendidikan anak, tetapi juga bisa masuk ke pra pendidikan anak. Yang pertama, bagaimana proses memilih calon suami dan calon istri yang nanti akan melahirkan generasi ke depan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, jelas hadis Rasulullah SAW memberikan tuntunan untuk ini. Bagaimana kita memilihkan jodoh untuk anak-anak kita. Bagaimana kita memilih menantu bagi anak-anak kita, bagi keturunan kita selanjutnya. Disyaratkan oleh Rasulullah SAW bahwa pilih karena 4 hal, kata beliau. Pertama, karena lijamaliha, karena kecantikannya, kegagahannya, ketampanannya. Apakah itu cukup? Tidak. Ada yang kemudian yang kedua. Dilihat linasabiha, dilihat dari nasabnya. Dia keturunan dari siapa? Keturunan orang elokah? Keturunan anak dari ayah ibu yang baik?
terpelihara begitu dari sisi keimanan, keislaman, baik dengan tetangga dan segala macamnya. Cukupkah dengan dua itu? Tidak, ada syarat yang ketiga. Dilihat juga, lihat apakah dia sudah punya kemapanan dalam berusaha, dalam berkegiatan, ikhtiar ekonomi, sudahkah punya pekerjaan atau usaha tetap, atau paling tidak ada ikhtiar untuk kehidupan sehari-hari misalnya. Nah, 1, 2, 3, kegantengan, kecantikannya, keturunannya, kemudian harta atau status ekonominya begitu, status pekerjaannya, itu tidak cukup, tapi yang terpenting itu lidiniha. Jika tidak 1, 2, 3, maka mana yang terpenting? Cukup yang punya agama, periksa agamanya. Nah, itu tuntunan yang pertama ketika mendidik anak. Mendidik anak jauh sebelum anak itu lahir, bagaimana kemudian kita menyiapkan keluarga, suami, istri yang memang disyaratkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian tuntunan Islam tentang pendidikan anak. Yang kedua adalah ketika proses kehamilan. Banyak ajaran dalam Islam yang mengajarkan kepada ibu-ibu yang hamil dan suaminya tentu saja itu untuk dituntun tetap terus beribadah, melakukan sunnah-sunnah yang dianjurkan. Lalu juga ada beberapa tuntunan, dibiasakan kemudian membaca surat Maryam, kemudian Quran surat Yusuf. Itu sebagai bagian dari ibadah yang secara psikologis juga akan sangat membantu orang tua menyiapkan anak-anaknya. Di masa proses 9 bulan 10 hari itu, maka Islam mengajarkan tuntunan bagaimana persiapan untuk menyiapkan anak ketika lahir. Lalu bagaimana ketika anak lahir? Maka muncul yang ketiga, memberikan nama yang baik. Memberikan nama yang baik. Ketika memberikan nama yang baik, maka pilihannya tentu saja nama itu bisa berasal dari bahasa Indonesia, bahasa kita, bahasa tempatan, bahasa daerah. Bisa juga yang berasal tentu saja dari bahasa Arab. Memang ada trennya, tahun 60-an sampai tahun 70 nama anak atau putra Indonesia itu siapa, lalu tahun 80 sampai 90 ada juga trennya. Dan sekarang ada juga tren-tren baru, bahkan anak sekarang itu terdiri dari ada sekitar 4 kata begitu ya. Kalau dulu nama cukup 1 kata saja. Tokoh-tokoh besar kita ya, Allahumma yarham Pak Jenderal Sudirman, namanya cukup 1 saja, Sudirman. Lalu kemudian di tahun berikutnya namanya rata-rata 2, Didi Rusadi segala macam gitu kan, Zulkarnain Zakaria almarhum itu guru dan sahabat kita di Sumatera Barat ini. Nah, pada tahun yang berikutnya namanya menjadi 3 nama. Lalu muncul juga sampai ada nama Ali Haidar Muhammad Bagir, itu 4 nama. Tapi intinya adalah bukan soal banyaknya kata, tetapi nama baik. Jadi nama baik yang diambil baik dari bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Itu yang ketiga, memberikan nama yang baik. Kemudian yang keempat, memberikan pendidikan awal yang baik. Islam mengajarkan, disebutkan bahwa madrasah pertama itu adalah ibu. Nah, karenanya kemudian ibu sejak awal seyogianya, idealnya itu ada pendidikan pranikah. Tahun 90-an kami ketika masih kuliah dulu, itu ada pekan pengkajian hukum Islam, ada juga dilanjutkan setelah sepekan itu kita mengadakan pelatihan pranikah. Dan itu penting bagi calon-calon ibu dan ayah untuk kemudian melakukan pendidikan pranikah berdasarkan Islam. Islam mengajarkan untuk itu. Sekarang bahkan ada yang berbayar. Ada pendidikan parenting, pendidikan bagi orang tua atau calon orang tua. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, sebetulnya yang terpenting, Islam mengajarkan pendidikan anak itu yang pertama sekali, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Luqman ayat 12, 13, 14, dan 15.
Surat Luqman itu surat ke-31. Di sana dijelaskan bagaimana kemudian Allah sudah memberikan hikmah kepada manusia soleh, karena berbagai riwayat mengatakan beliau bukan nabi, tidak nabi, tetapi beliau adalah manusia pilihan, manusia soleh. Sebagian mengatakan dari suku Quraisy, tetapi sebagian lainnya mengatakan Sudan. Lepas dari apakah berasal dari mana, termasuk jenis pekerjaannya juga di banyak mufasir itu didiskusikan. Tapi yang pasti Luqman adalah manusia pilihan yang bagaimana mengajarkan pertama kali itu kepada anaknya. Apa yang diajarkan Luqman kepada anaknya? Ia mengajarkan janganlah mempersekutukan Allah. Luqman mengatakan la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Dan dikatakan kemudian wa may yashkur fa inna may yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya bersyukurnya pada dirinya sendiri. Wa man kafara, seandainya tidak bersyukur, kafir, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Itu dalam surat Luqman surat 31 ayat 12-13 disebutkan. Apakah cukup itu? Tidak. Yang selanjutnya nomor 6, Luqman mengajarkan setelah jangan mempersekutukan Allah dengan apapun, dengan sesiapapun. Luqman kemudian mengajarkan bagaimana kita harus taat, berkasih sayang, lemah lembut, memperhatikan, jangan sampai menolak keinginan dari terutama ibu. Kenapa? Karena ibu sudah bersusah payah selama 2 tahun, sebagian menyebutkan 20 bulan, sebagian 30 bulan juga, yang berpayah-payah mengandung lalu menyusu dan menyapihnya. Luqman kemudian menyebutkan dalam ayat berikutnya, janganlah kemudian bertaat-taat, tidak musyrik, kemudian taat kepada Allah, dan kemudian taat serta mencintai ibunya, karena ibunya sudah bersusah payah. Itu yang ke-6. Lalu yang berikutnya, apa pendidikan anak? Pendidikan anak tentu saja teladan. Kita memberikan contoh kepada anak dalam kegiatan sehari-hari. Apa contohnya? Kita tidak melakukan banyak kegiatan yang tidak terpuji. Kami dulu waktu diajarkan di Madrasah Ibtidaiyah setara SD misalnya, karena ketidakpahaman dulu orang tua, sekolah itu siang di SD, pagi di SD, siangnya kita ke Madrasah Ibtidaiyah. Bukan di diniyah, karena dua-duanya bisa dapat ijazah padahal setara gitu ya di masanya tahun 76-an. Nah, di sana diajarkan larangan untuk jangan sombong, jangan takabur. Semuanya dimulai sambil nyanyi itu. Ya, ada la tatakabur, la tahdubla, nah segala macam. Itu larangan, tetapi itu tidak terlalu masuk kalau kemudian tidak ada contoh, tidak ada teladan. Pendidikan yang terbaik adalah teladan gitu ya. Teladan yang diberikan oleh orang tua. Nah, dari 1 sampai 7 itu, pemirsa yang dirahmati Allah, maka Ramadan tepatlah kemudian kita jadikan sebagai bulan tarbiyah, syahrul tarbiyah. Ramadan juga bulan untuk pelatihan. Nah, di kesempatan ini mengapa saya sebutkan Ramadan sebagai bulan yang tepat menjadi syahrul tarbiyah? Itu karena kepada anak-anak dan keluarga kita semua diawali dari bangun subuh. Sebelumnya kita sebelum pazar untuk sahur, kemudian setelah itu sama-sama kita tadarus, menunggu kemudian imsak, lalu imsak dilanjutkan juga dengan sedikit tadarus lagi, lalu kemudian bersama-sama kita ke masjid, ke mushola, ke langgar untuk menunaikan ibadah subuh berjamaah. Setelah sholat subuh, lalu diajarkan juga contoh-contoh di masa perjalanan itu. Bagaimana ketika bangun tidur, lalu kemudian berdoa, bangun tidur, lalu kemudian berwudu, diajarkan doa berwudu, lalu syahur, doa sahur juga, lalu kemudian kita sholat sunnah, kemudian syahurnya lagi, kemudian tadarus, lalu pergi dengan berangkat kaki kanan dulu, lalu berdoa, keluar rumah, sampai kemudian ke masjid.
masuk ke masjid dengan punya wudhu, kita berdoa, ada doa, masuk masjid, Allahumma tafli, abwaba, rahmatika, misalnya yang pendek, banyak diajarkan dalam Islam. Lalu kita sholat berjamaah. Ketika itu dilaksanakan 1 bulan penuh, maka riyadhah itu, pelatihan itu akan melekat. Karena berbagai teori menunjukkan, jangankan 1 bulan, 1 minggu saja itu dipaksakan, itu hari ke-8-nya, ada otomatik di dalam tubuh kita yang bangunnya itu akan tetap. Jadi kalau 1 hari belang bentong, 1 hari bangun pagi, siang lagi, hari siang lagi, itu tidak tepat. Tapi kalau sudah 30 hari atau 1 bulan, bisa 29 hari juga, maka akan otomatik itu menjadi pelatihan. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, di kesempatan terakhir ini saya ingin memberikan kesimpulan bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat tepat untuk menjadikan pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak kita supaya pembiasaan itu terjadi, dan Syawal nanti kita akan menjadi insya Allah manusia-manusia yang takwa sebagaimana Allah janjikan. Itu saja yang bisa disampaikan. Saya mohon maaf kepada pemirsa dan tentu saja mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar tentu saja dari Allah, dan kesalahan karena memang saya tidak pernah pesantren. Seperti yang sudah saya sampaikan di kesempatan pertama. Ini belajar otodidak dan kita sama-sama terus belajar di Ramadan ini. Ramadan diberkahi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.